Kos-kosan free wifi berhantu. Budi akhirnya melangkah masuk ke kamar kos barunya, yang terletak di ujung lorong gelap. Kamar itu penuh dengan debu tebal di lantai dan sarang laba-laba yang menjuntai dari langit-langit. Namun, mata Budi tidak tertuju pada kotoran itu, melainkan pada sebuah kotak kecil yang menempel di dinding. Router wifi dengan lampu indikator hijau yang berkedip-kedip kencang. Sambil duduk di atas tumpukan kardus, Budi segera mengeluarkan ponselnya. Dia mencoba mengetes kecepatan internet di sana. Gila, kenceng banget. Bisa buat download satu musim serial dalam sekejap, seru Budi dengan girang. Dia sama sekali tidak memedulikan bau ape atau fakta bahwa harga sewa kamar ini terlalu murah untuk masuk akal. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Budi masih terjaga, matanya merah karena terlalu lama menatap layar. Dia sedang berada di tengah-tengah pertandingan game online yang sangat sengit. Tiba-tiba, suara klik terdengar. Seluruh lampu di kamar padam, dan yang paling mengerikan bagi Budi, lampu indikator di router wifi pun ikut mati. Di tengah kegelapan yang sunyi, hawa dingin tiba-tiba menusuk tulang. Dari balik lemari tua yang rapuh, muncul sosok wanita berbaju putih panjang. Rambutnya hitam legam, sangat panjang hingga menyentuh lantai dan menutupi wajahnya. Mbak Kunti muncul sambil mengeluarkan suara tertawa melengking yang bergema di seluruh ruangan. Mbak Kunti bersiap untuk memberikan ketakutan terbesar dalam hidup Budi, tapi reaksi Budi justru di luar dugaan. Budi berdiri dan menggebrak lantai dengan kesal. "Woi Mbak, lu sengaja ya matiin listriknya? Gue dikit lagi menang, tahu nggak? Ini pertandingan penentuan buat naik pangkat." Bentak Budi tepat ke arah wajah Mbak Kunti yang tertutup rambut. Mbak Kunti terdiam 1000 bahasa. Tawa melengkingnya langsung terhenti. Budi terus mengoceh tanpa henti, menceramahi hantu itu tentang betapa sulitnya mencari sinyal yang stabil, dan betapa berharganya poin kemenangan dalam game online. Mbak Kunti hanya bisa berdiri kaku, merasa harga dirinya sebagai hantu paling ditakuti sedang diinjak-injak. "Dengar ya, Mbak Kunti yang terhormat, zaman sekarang itu, hantu harusnya suportif, bukannya malah bikin lag," lanjut Budi sambil menyilangkan tangan di dada. Mbak Kunti tertunduk lesu, bahunya merosot. Dia merasa sangat ketinggalan zaman dan merasa minder, karena kehadirannya tidak lebih penting daripada sebuah gadget kecil. Budi kemudian menunjuk ke arah luar pintu dengan otoritas penuh. "Sekarang, mumpung lu bisa melayang, mending lu pergi ke depan dan nyalain lagi saklar listriknya. Gue kasih waktu 1 menit, atau gue laporin ke pemilik kos kalau lu itu hantu yang gak berguna," ancam Budi dengan nada yang sangat serius. Karena merasa tidak punya pilihan dan takut akan ancaman Budi, Mbak Kunti akhirnya menurut. Dia melayang keluar kamar menuju panel listrik di ujung lorong. Dengan ujung jarinya yang pucat dan gemetar, dia menarik tuas listrik kembali ke posisi semula. Seketika, lampu-lampu menyala kembali, dan yang terpenting, router wifi mulai melakukan proses booting. Sinyal wifi kembali penuh. Budi langsung larut kembali ke dunianya, menggerakkan jarinya dengan lincah di atas layar HP. Di pojok ruangan, Mbak Kunti duduk meringkuk sambil menangis tanpa suara, merasa kalah saing dengan teknologi modern. Beberapa jam kemudian, Budi tertidur pulas dengan HP masih menempel di dadanya, sementara Mbak Kunti tetap merenung di pojokan.